Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci muka, keteknya tidak disabun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi dan utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi video ceramah Edis TV, ketika memberikan pengajaran kepada umat Kristen melalui live streamingnya. Jarang sekali kita lihat Edis TV ini mengajarkan ajaran yang tertulis dalam Bibelnya, tapi yang biasa kita lihat, Edis TV ini selalu mencatut ayat Al-Quran dan hadits lalu dipelintir-pelintir penafsiran sesuka hatinya sambil mengolok-olok agama Islam. Spesial dalam edisi reaksi kali ini, kita akan menunjukkan pertentangan antara ajaran Edis TV versus ajaran Yesus. Ya, kalau kekristenan kita tidak bicara soal bersih-bersih badan. Kekristenan itu berbicara bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita membawa roh kita itu ke hadapan Tuhan seperti itu, bukan membawa tubuh kita seperti itu, nggak memikirkan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Makanya datang kepada Tuhan di dalam agama Kristen, yang terpenting itu bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani. Tapi meskipun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam kalau ke masjid cuci muka doang, nggak mandi. Iya, makanya mereka cuma cuci muka, keteknya tidak disabun. Walaupun demikian, orang Kristen kalau ke gereja mandi, orang Islam cuma cuci muka doang. Teman-teman, ada dua poin di sini ketika Edis TV mengaku di dalam kekristenan itu tidak mengenal kesucian, karena di dalam kekristenan tidak mengenal najis. Dikatakan oleh Edis TV, umat Kristen kalau ke gereja itu tidak memperdulikan kebersihan, dan di sini kita bisa melihat Edis TV ini mengolok-olok umat Islam dengan menghina. Kalau umat Islam ke masjid, dikatakan oleh Edis TV, umat Islam tidak pernah mandi. Oke teman-teman, kita jawab poin yang pertama, umat Kristen tidak mempedulikan kebersihan ketika akan masuk ke tempat ibadah. Ajaran Edis TV jelas bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena apa Yesus mengajarkan? Berwudu dengan membasuh tangan dan kaki sebelum masuk rumah ibadah. Dalam ajaran Yesus, ketika seseorang hendak beribadah maka hendaknya dia membasuh tangan dan kakinya dengan air, atau yang disebut dalam agama Islam sebagai ritual wudu. Hal ini dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka dating mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Keluaran 40 nomor 31-32. Yang dimaksud dengan kemah pertemuan adalah tempat bertemu dengan Allah, sebagaimana yang tertulis di ayat Keluaran 33 nomor 7. Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa ajaran Yesus memerintahkan berwudu sebelum memasuki tempat ibadah. Persis seperti hinaan Edis TV kepada umat Islam, yang berwudu ketika akan beribadah sholat, tetapi diolok-olok cuci muka oleh Edis TV. Padahal Yesus jelas mengajarkan untuk berwudu. Namun kenyataan yang terjadi sekarang di gereja-gereja adalah umat Kristen meninggalkan ajaran ini. Yesus mengajarkan melepas alas kaki sebelum memasuki rumah ibadah. Yesus mengajarkan sebelum umatnya memasuki tempat ibadah, hendaknya mereka melepaskan alas kaki mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di dalam Bible ini. Lalu ia berfirman, janganlah dating dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus, Keluaran 3:5. Dan ayat berikut ini,
Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian, Mazmur 5:8. Ayat-ayat ini adalah perintah Bible untuk melepaskan alas kaki sebelum memasuki rumah ibadah. Hal ini dikarenakan rumah ibadah itu suci. Namun kenyataan yang terjadi di gereja adalah semua orang yang memasuki gereja bebas memakai sepatunya bahkan di musim hujan sekalipun. Dan ini jelas sekali menentang ajaran Yesus, padahal mereka mengaku umat Yesus. Poin yang kedua, ketika Edis TV mengolok-ngolok umat Islam ketika akan salat dikatakan tidak mandi, tetapi inilah bentuk pamer kebodohan Edis TV, karena dasar kebencian terhadap agama Islam yang terlalu mendalam, yang diderita oleh Edis TV ini. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Selain mandi, ada beberapa persiapan lain yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslimin sebelum sholat Jumat, antara lain memakai pakaian yang terbaik serta mengenakan wangi-wangian. Apakah ada dasar, atau dalilnya dalam Bible, ketika Edis TV dan jemaatnya akan beribadah hari Minggu ke gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, dalilnya mana di dalam Bible? Tidak ada guys. Sedangkan ajaran Yesus, yang mengajarkan berwudu, ketika akan masuk rumah ibadah saja, tidak dilakukan oleh umat Kristen. Kak Irma itu Cuman saya kadang-kadang yang nggak mandi. anaknya Tuhan Yesus loh. Begitu. Iya Bang Edis. Kak Irma itu aura-auranya deh anaknya Tuhan Yesus itu sudah. Oh Ya, ya. ya mudah-mudahan lah. Artinya begini, menjadi Kristen itu supaya kita menjadi manusia baru, begitu. Menjadi manusia Bukan baru, sih. menjadi ciptaan baru seperti Enggak itu. sih. Ini loh, di sini tuh tidak untuk mengadu domba. Aslinya tuh di sini untuk kita menyuarakan kita jadi minoritas. Kita lama diem, kita banyak itu. Jadi kita mau sharing. Kalau bisa kita membangun bareng-bareng. Kita bisa jadi saling membantu, gotong royong seperti itu. Jadi tidak menjatuhkan satu sama lain seperti itu, pengennya seperti itu. Tapi kenapa ajarannya tidak, kita nggak seperti itu, padahal dari kita sendiri itu setiap di gereja kita selalu kita doakan saudara kita doakan saudara kita seperti itu. Di sini tidak mau mengadu domba, betul kan Mas itu Bang Edis? Ini Betul. Kita mengadu Ini kita- argumen begitu. Argumennya yang kita adu gitu. Tidak ada. Oke, coba kita tidak kasih ada naik mengadu Cila ya. domba, tidak Cila. ada. Poin berikutnya, Edis TV mengajarkan, menjadi Kristen itu harus menjadi manusia baru, itu kata Edis TV. Tetapi realita yang tertulis di dalam Bible kepunyaan Edis TV adalah, umat Kristen itu di dalam Bible-nya sendiri dikatakan domba, itu julukan untuk Kristen Israel. Sedangkan julukan untuk Kristen di luar Israel adalah anjing. Kristen Israel sama dengan domba, Kristen non-Israel sama dengan anjing. Kita semua pasti tahu bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel, sebagaimana tercantum dalam Alkitab sendiri. Sebutan domba juga sebutan yang khas terhadap bangsa Israel. Dalam hal ini Israel adalah sebagai domba Kristen, lalu bagaimana orang Kristen yang di luar Israel? Mari kita lihat ayat Alkitab berikut dalam Injil Matius. Pukul 15.22 maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Pukul 15.23 tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pukul 15.24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pukul 15.25 tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pukul 15.26 tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pukul 15.27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pukul 15.28 maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kesimpulannya, adalah, Kristen Israel sama dengan domba. Kristen non-Israel sama dengan anjing.
Cocok. Makanya jadilah manusia seutuhnya dengan masuk Islam. Tanggalkanlah julukan binatang itu jika kamu ingin menjadi manusia seutuhnya dengan bersyahadat. Insya Allah berdoakan Islam untuk bersyahadat. Ini adalah pilihan, dan setelah ini dia adalah orang yang dosa. Jadi kalau masuk Islam itu saya harus masuk Islam. Jadi dia lebih bagus dari kita. Amin. Baik, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi dan utusan Allah. Allahu Nabi Muhammad. Saudara, dia tidak punya dosa. Amin. Makanya dia diamini. Semoga ini diangkat derajat. Amin. Amin ya Allah. Semakin baik dengan ayat. Amin. Islam semakin baik dengan saudaranya. Amin. Dalam Inggris. Diangkat derajatnya. Amin. Kita ada orang-orang mulia. Amin. Umur sehat. Amin. Saling mencintai karena Allah. Amin. Amin. Rahmat. Amin.